Pernahkah Bapak atau Ibu merasa kaki mulai tidak sekuat dulu? Naik tangga terasa lebih berat, berjalan agak jauh cepat lelah, atau kadang muncul rasa khawatir kehilangan keseimbangan saat berdiri? Banyak orang mengira kondisi ini adalah bagian normal dari penuaan. Padahal, ada satu hal sederhana yang sering tidak disadari, yaitu apa yang kita makan saat sarapan. Yang mengejutkan, menjaga kekuatan otot kaki tidak selalu membutuhkan obat mahal atau suplemen yang harganya jutaan rupiah. Justru ada beberapa menu sarapan sederhana yang bisa membantu tubuh mendapatkan nutrisi penting untuk mempertahankan kekuatan otot dan mengurangi risiko jatuh di usia lanjut. Di video ini, saya akan membagikan 3 menu sarapan yang jarang diketahui banyak orang, tetapi sangat baik untuk membantu menjaga kaki tetap kuat, aktif, dan lebih stabil saat beraktivitas. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe Halo Sehat, dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang Anda sayangi. Sekarang saya ingin tahu, usia Bapak atau Ibu berapa saat ini? Dan sedang menonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Saya senang sekali bisa menyapa Anda di sana. Baik, sekarang mari kita mulai dari menu sarapan pertama, yang ternyata sering tersedia di dapur, tetapi manfaatnya untuk kekuatan otot kaki masih jarang diketahui banyak orang. Halo Bapak dan Ibu, coba saya ingin bertanya sebentar. Apakah akhir-akhir ini kaki terasa tidak sekuat dulu? Mungkin saat naik tangga mulai harus berpegangan, atau ketika berdiri agak lama, kaki terasa cepat pegal. Ada juga yang berasa langkahnya mulai pendek-pendek. Dulu bisa jalan keliling kompleks tanpa masalah. Sekarang baru beberapa menit berjalan, sudah ingin berhenti sebentar. Kalau Bapak dan Ibu pernah merasakan hal seperti itu, Anda tidak sendirian. Keluhan seperti ini sangat sering dialami setelah memasuki usia 50 tahun ke atas. Yang menarik, banyak orang menganggap kondisi ini wajar karena faktor usia. Namanya juga sudah tua. Ya, memang beginilah kalau umur bertambah. Kalimat seperti itu sering sekali saya dengar. Padahal, tidak semua perubahan pada kaki harus diterima begitu saja. Karena dalam banyak kasus, tubuh sebenarnya sedang memberikan sinyal. Sinyal yang sering muncul perlahan, sangat perlahan, sampai akhirnya tidak disadari. Misalnya saat bangun dari kursi. Dulu bisa langsung berdiri tanpa berpikir. Sekarang harus mendorong lutut dulu. Kadang perlu menghitung dalam hati. 1, 2, baru bisa berdiri dengan nyaman. Atau saat jongkok mengambil barang. Setelah selesai, rasanya lebih sulit untuk kembali berdiri. Ada juga yang mulai menghindari tangga, bukan karena malas, tetapi karena kaki terasa lebih berat dibanding beberapa tahun lalu. Menariknya, keluhan ini sering muncul jauh sebelum seseorang menyadari bahwa kekuatan ototnya mulai berkurang. Banyak orang menunggu sampai kondisi menjadi cukup mengganggu, baru kemudian mencari tahu penyebabnya. Padahal prosesnya sudah berjalan lama, bahkan bertahun-tahun. Coba perhatikan lingkungan sekitar. Mungkin ada teman seusia yang masih aktif berjalan pagi setiap hari, masih bisa bepergian sendiri, masih lincah bergerak. Sementara ada juga yang usianya tidak jauh berbeda, tetapi berjalan sedikit saja sudah kelelahan. Kenapa bisa berbeda? Apakah semata-mata karena faktor umur? Jawabannya, tidak. Usia memang berpengaruh, tetapi ada faktor lain yang sering jauh lebih menentukan. Dan salah satu faktor yang paling sering terabaikan justru ada di meja makan setiap pagi. Nanti kita akan membahasnya lebih dalam. Tetapi sebelum itu, mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh saat usia bertambah. Bapak dan Ibu, tubuh kita sebenarnya sangat luar biasa. Setiap hari, tubuh memperbaiki dirinya sendiri, termasuk memperbaiki jaringan otot. Saat kita berjalan, naik tangga, membawa belanjaan, atau sekedar berdiri dari kursi, otot bekerja sepanjang waktu. Setiap aktivitas kecil menyebabkan serat-serat otot mengalami proses perbaikan dan pembentukan ulang.
Saat masih muda, proses ini berlangsung sangat cepat. Tubuh seperti memiliki banyak tukang bangunan yang siap bekerja kapan saja. Tetapi seiring bertambahnya usia, jumlah tukang bangunan itu perlahan berkurang. Kecepatan kerjanya juga menurun. Akibatnya, otot yang rusak tidak digantikan secepat dulu. Sedikit demi sedikit, massa otot mulai berkurang. Awalnya tidak terasa, karena penurunannya sangat lambat. Namun setelah bertahun-tahun, efeknya mulai terlihat. Kaki tidak lagi sekuat dulu, tenaga berkurang, keseimbangan mulai berubah, dan aktivitas yang dulu terasa ringan menjadi lebih melelahkan. Yang sering membuat khawatir, banyak orang fokus pada berat badan, tetapi lupa memperhatikan massa otot. Padahal berat badan bisa saja tetap sama, bahkan bertambah. Namun, otot sebenarnya terus berkurang. Karena sebagian otot perlahan tergantikan oleh lemak. Inilah sebabnya mengapa ada orang yang terlihat tidak kurus, tetapi tetap merasa lemah saat berjalan. Ada satu hal lagi yang sering terjadi. Semakin kaki terasa lemah, semakin seseorang malas bergerak. Dan semakin jarang bergerak, otot semakin cepat melemah. Akhirnya terbentuk lingkaran yang tidak disadari. Kaki lemah membuat aktivitas berkurang. Aktivitas berkurang membuat otot makin menyusut. Otot menyusut membuat kaki semakin lemah. Begitu seterusnya. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa cukup besar. Bukan hanya soal berjalan, tetapi juga soal kemandirian. Karena banyak lansia yang sebenarnya kehilangan kebebasan bukan karena penyakit berat, melainkan karena kekuatan kakinya terus menurun. Bayangkan, untuk pergi ke kamar mandi perlu bantuan. Untuk mengambil barang harus meminta tolong. Untuk keluar rumah mulai merasa khawatir. Semua itu sering berawal dari satu hal yang tampak sederhana, yaitu otot kaki yang perlahan kehilangan kekuatannya. Dan ada fakta yang cukup mengejutkan. Banyak orang berpikir solusi utamanya harus mahal, harus suplemen tertentu, harus obat tertentu, harus terapi yang rumit. Padahal tidak selalu begitu. Dalam praktik sehari-hari, saya sering menemukan bahwa perubahan kecil justru memberikan hasil yang paling konsisten. Salah satunya berkaitan dengan apa yang dimakan pada pagi hari. Mengapa pagi hari? Karena pagi adalah saat tubuh baru selesai beristirahat selama berjam-jam. Bayangkan seperti baterai yang perlu diisi ulang. Tubuh sedang menunggu bahan bakar, sedang menunggu nutrisi, sedang menunggu bahan untuk memperbaiki jaringan yang sudah bekerja sepanjang hari sebelumnya. Masalahnya, banyak orang justru melewatkan kesempatan penting ini. Ada yang hanya minum kopi, ada yang hanya minum teh manis, ada yang sarapan sekadarnya, bahkan ada yang tidak sarapan sama sekali. Perut memang terasa terisi, tetapi otot belum tentu mendapatkan apa yang dibutuhkan. Disinilah banyak orang tidak menyadarinya. Mereka merasa sudah makan, padahal kualitas makanan yang masuk belum tentu mendukung kekuatan otot. Dan ketika hal itu terjadi terus-menerus selama bertahun-tahun, tubuh mulai menunjukkan akibatnya. Awalnya kaki terasa cepat lelah. Lalu keseimbangan berkurang, kemudian tenaga menurun, sampai akhirnya aktivitas sehari-hari ikut terdampak. Kabar baiknya, tubuh masih memiliki kemampuan untuk beradaptasi, bahkan setelah usia 50, bahkan setelah usia 60, bahkan setelah usia 70. Asalkan kita memberikan apa yang dibutuhkan tubuh. Dan salah satu langkah paling sederhana ternyata bisa dimulai dari sarapan. Bukan sarapan mahal, bukan makanan yang sulit dicari, bukan pula menu yang hanya tersedia di restoran tertentu. Justru makanan yang mungkin sudah sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada di dapur rumah bapak dan ibu saat ini. Yang menarik, 3 menu sarapan ini tidak hanya membantu mengisi perut, tetapi juga menyediakan nutrisi yang sangat dibutuhkan otot agar tetap kuat seiring bertambahnya usia. Dan salah satu di antaranya sering dianggap makanan biasa, murah, mudah ditemukan. Tetapi manfaatnya bagi kekuatan kaki sering tidak disadari banyak orang.
Nah, kita akan melihat mengapa makanan sederhana ini bisa membantu menjaga kekuatan otot kaki. Mengapa banyak orang aktif di usia lanjut menjadikannya bagian dari kebiasaan pagi mereka? Dan yang paling penting, bagaimana cara memanfaatkannya dengan benar agar tubuh benar-benar mendapatkan manfaatnya? Tadi kita sudah membahas bagaimana otot kaki bisa melemah secara perlahan tanpa disadari. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan mulai besok pagi? Apa menu sederhana yang bisa membantu menjaga kekuatan kaki agar tetap mampu menopang aktivitas sehari-hari? Mari kita mulai dari menu pertama. Dan menurut banyak ahli gizi lansia, inilah salah satu makanan paling berharga untuk otot. Menu sarapan pertama, telur. Mungkin sebagian bapak dan ibu langsung tersenyum, karena telur bukan makanan mahal, bahkan hampir selalu tersedia di warung terdekat. Tetapi justru disitulah keistimewaannya. Telur mengandung protein berkualitas tinggi yang sangat dibutuhkan tubuh untuk merawat dan memperbaiki jaringan otot. Coba bayangkan, seperti sedang memperbaiki rumah. Kalau ada dinding yang retak, tentu dibutuhkan bahan bangunan. Begitu juga dengan otot. Setiap hari, otot mengalami keausan alami, terutama setelah usia 50 tahun. Dan tubuh membutuhkan bahan untuk memperbaikinya. Nah, protein dari telur adalah salah satu bahan terbaik yang bisa diberikan. Yang membuat telur istimewa bukan hanya jumlah proteinnya, tetapi juga kualitasnya. Di dalam telur terdapat berbagai asam amino penting yang membantu tubuh membangun kembali serat-serat otot. Salah satunya adalah leusin. Nutrisi ini berperan seperti tombol yang memberi sinyal kepada tubuh untuk mulai memperbaiki dan membangun jaringan otot. Itulah sebabnya banyak ahli menyarankan agar lansia tidak hanya fokus makan cukup, tetapi juga memastikan ada sumber protein yang baik saat sarapan. Sayangnya, masih banyak orang yang memulai pagi hanya dengan kopi dan beberapa biskuit, atau hanya teh manis dan gorengan. Perut memang terasa terisi, tetapi otot tidak mendapatkan bahan yang cukup untuk mempertahankan kekuatannya. Akibatnya, penyusutan otot berjalan terus tanpa hambatan. Dalam kehidupan sehari-hari, dampaknya sering muncul dalam bentuk yang sederhana. Naik tangga terasa lebih berat, bangun dari kursi memerlukan usaha lebih besar, atau berjalan jauh menjadi lebih cepat lelah. Karena itu, menambahkan 1 atau 2 butir telur saat sarapan bisa menjadi langkah sederhana yang memberikan manfaat jangka panjang. Tentu cara mengolahnya juga perlu diperhatikan. Telur rebus, telur kukus, atau telur dadar dengan sedikit minyak. Biasanya jauh lebih baik dibandingkan telur yang digoreng dengan banyak minyak berulang kali. Lalu muncul pertanyaan yang sering sekali saya dengar. Dok, apakah aman makan telur setiap hari? Untuk sebagian besar orang yang tidak memiliki kondisi medis khusus dan sudah mendapatkan izin dari dokter yang menangani, konsumsi telur dalam jumlah wajar umumnya dapat menjadi bagian dari pola makan sehat. Yang penting adalah keseimbangan menu secara keseluruhan. Karena kesehatan tidak ditentukan oleh satu makanan saja, melainkan oleh kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Nah, setelah telur, kita masuk ke menu kedua. Dan ini adalah makanan yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Bahkan sering dianggap terlalu biasa, padahal manfaatnya luar biasa. Menu sarapan kedua, tempe. Kalau saya bertanya, berapa banyak dari bapak dan ibu yang memiliki tempe di rumah hari ini? Kemungkinan cukup banyak. Tempe sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Harganya terjangkau, rasanya akrab di lidah, dan mudah diolah menjadi berbagai masakan. Tetapi tidak banyak yang menyadari bahwa tempe adalah salah satu sahabat terbaik bagi otot lansia. Mengapa demikian? Karena tempe mengandung protein nabati yang sangat baik. Selain itu, proses fermentasi pada tempe membuat nutrisinya lebih mudah diserap tubuh. Ini penting sekali, karena seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh menyerap nutrisi tidak lagi seefisien saat muda.
Ada orang yang sebenarnya makan cukup banyak, tetapi tubuhnya tetap kekurangan zat gizi penting. Akibatnya, tenaga menurun, otot melemah, dan pemulihan tubuh menjadi lebih lambat. Tempe membantu mengatasi masalah ini. Di dalamnya terdapat protein, magnesium, kalsium, vitamin kelompok B, serta berbagai senyawa bermanfaat lainnya. Kombinasi ini membantu mendukung fungsi otot dan saraf, dua hal yang sangat penting untuk menjaga kekuatan kaki. Menariknya lagi, tempe juga cocok dikombinasikan dengan telur. Telur memberikan protein hewani, tempe memberikan protein nabati. Keduanya saling melengkapi, seperti dua tim yang bekerja bersama untuk membantu tubuh mempertahankan kekuatan otot. Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap tempe hanya sebagai lauk tambahan. Padahal, jika diolah dengan tepat, tempe bisa menjadi bagian utama dari sarapan yang mendukung kesehatan lansia. Misalnya tempe kukus, tempe bacem yang tidak terlalu manis, atau tempe yang ditumis ringan dengan sedikit minyak. Pilihan-pilihan sederhana seperti ini jauh lebih baik dibandingkan makanan ultra-proses yang tinggi garam dan rendah nutrisi. Dan ada manfaat lain yang jarang dibahas. Tempe juga membantu kesehatan pencernaan. Mengapa pencernaan penting untuk otot? Karena nutrisi harus diserap terlebih dahulu sebelum digunakan tubuh. Jika penyerapan terganggu, maka manfaat makanan yang kita makan juga tidak maksimal. Inilah alasan mengapa tempe layak mendapat tempat khusus dalam menu sarapan lansia. Sekarang, kita masuk ke menu ketiga. Makanan yang sering dianggap pelengkap, padahal perannya sangat besar. Menu sarapan ketiga, buah segar. Banyak orang berpikir otot hanya membutuhkan protein, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Protein memang penting, tetapi tubuh juga membutuhkan vitamin, mineral, dan antioksidan. Disinilah buah segar berperan. Bayangkan sebuah bangunan. Protein adalah bahan bangunannya, tetapi tetap dibutuhkan lingkungan yang baik agar pembangunan berjalan lancar. Buah membantu menciptakan lingkungan tersebut. Buah seperti pisang, pepaya, jeruk, atau apel mengandung berbagai vitamin dan mineral yang membantu mendukung fungsi otot dan saraf. Pisang misalnya, mengandung kalium yang membantu kerja otot tetap optimal. Kekurangan kalium dapat membuat otot lebih mudah lelah atau kram. Sementara pepaya membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mendukung kesehatan pencernaan. Jeruk mengandung vitamin C yang membantu berbagai proses penting dalam tubuh. Yang sering tidak disadari, peradangan ringan yang berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun dapat mempercepat penurunan fungsi tubuh. Buah membantu menyediakan antioksidan yang mendukung perlindungan sel dari berbagai kerusakan tersebut. Karena itu, sarapan yang hanya terdiri dari kopi dan roti manis tentu berbeda dengan sarapan yang berisi telur, tempe, dan buah segar. Tubuh mendapatkan nutrisi yang jauh lebih lengkap. Dan dalam jangka panjang, perbedaan kecil yang dilakukan setiap hari bisa menghasilkan dampak yang besar. Sekarang coba perhatikan, ketiga menu ini sebenarnya sangat sederhana. Telur, tempe, buah segar. Tidak ada yang mahal, tidak ada yang sulit ditemukan, tidak ada yang membutuhkan resep rumit. Tetapi ketika dikonsumsi secara rutin, ketiganya memberikan kombinasi nutrisi yang sangat berharga bagi otot kaki. Dan ada satu hal penting yang perlu diingat, tidak ada makanan ajaib. Tidak ada satu menu yang langsung membuat kaki kuat dalam semalam. Yang memberikan hasil adalah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan berulang kali, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Justru karena itulah menu sederhana sering lebih efektif. Karena lebih mudah dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Setelah mengetahui 3 menu sarapan yang dapat membantu menjaga kekuatan otot kaki, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara mendapatkan manfaat yang lebih maksimal dari kebiasaan sederhana ini? Karena sebenarnya, makanan yang baik akan bekerja jauh lebih efektif jika didukung oleh kebiasaan harian yang tepat. Dan kabar baiknya,
Langkah-langkah ini tidak membutuhkan biaya mahal, tidak perlu alat olahraga khusus, tidak harus pergi ke pusat kebugaran. Yang dibutuhkan hanyalah konsistensi. Mari kita mulai dari langkah pertama. Biasakan bergerak ringan setelah sarapan. Banyak orang memiliki kebiasaan langsung duduk lama setelah makan pagi. Ada yang menonton televisi, ada yang bermain ponsel. Ada juga yang kembali berbaring karena merasa nyaman. Sesekali tentu tidak masalah, tetapi jika dilakukan setiap hari, tubuh kehilangan kesempatan untuk mengaktifkan otot yang baru saja mendapatkan nutrisi. Coba lakukan hal sederhana. Setelah sarapan, berjalan santai selama 10 hingga 15 menit. Tidak perlu cepat, tidak perlu jauh. Bahkan berjalan di halaman rumah atau di sekitar lingkungan sudah cukup baik. Gerakan ringan membantu mengirim sinyal kepada tubuh bahwa otot masih dibutuhkan. Akibatnya, tubuh lebih terdorong untuk mempertahankan dan memperbaiki jaringan otot. Seringkali manfaat terbesar datang bukan dari olahraga berat, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Langkah kedua, jangan menunggu haus baru minum. Banyak lansia mengalami kekurangan cairan ringan tanpa menyadarinya. Masalahnya, ketika tubuh kekurangan cairan, fungsi otot juga dapat terganggu. Akibatnya, tubuh lebih mudah lelah, kaki terasa berat, dan aktivitas menjadi tidak nyaman. Karena itu, biasakan minum air putih secara teratur sepanjang hari. Tidak harus sekaligus banyak. Sedikit demi sedikit tetapi rutin, seringkali lebih mudah dilakukan. Jika air putih terasa membosankan, Bapak dan Ibu bisa menambahkan potongan jeruk atau mentimun agar terasa lebih segar. Yang terpenting adalah menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Langkah ketiga, pastikan ada protein pada setiap hari. Ini adalah kesalahan yang cukup sering saya temui. Ada orang yang makan protein hanya sesekali. Hari ini ada, besok tidak ada. Lusa juga tidak ada. Padahal otot membutuhkan pasokan nutrisi secara rutin. Bayangkan seperti tanaman. Jika hanya disiram seminggu sekali, tentu pertumbuhannya tidak optimal. Begitu pula dengan otot. Tubuh membutuhkan asupan yang konsisten. Tidak harus mahal, tidak harus banyak. Yang penting rutin. Telur, tempe, ikan, tahu, ayam, atau sumber protein lain yang sesuai kondisi kesehatan masing-masing. Langkah keempat, jaga berat badan tetap stabil. Sebagian orang terlalu fokus menurunkan berat badan, sampai lupa menjaga massa otot. Padahal pada usia lanjut, kehilangan otot seringkali lebih berbahaya dibanding kenaikan berat badan ringan. Karena itu, jika ingin mengatur pola makan, fokuslah pada kualitas makanan. Bukan sekedar mengurangi porsi secara berlebihan. Tubuh tetap membutuhkan nutrisi untuk mempertahankan kekuatan. Langkah kelima, tidur yang cukup. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya tidur dengan kekuatan kaki? Hubungannya ternyata cukup besar. Saat tidur, tubuh melakukan berbagai proses perbaikan, termasuk memperbaiki jaringan otot yang telah bekerja sepanjang hari. Jika tidur terus-menerus terganggu, proses pemulihan juga menjadi kurang optimal. Karena itu, usahakan memiliki waktu tidur yang cukup dan teratur. Tidak harus sempurna, tetapi semakin baik kualitas tidur, semakin baik pula kesempatan tubuh untuk memperbaiki dirinya. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, ada satu hal yang sangat penting untuk diingat. Menjadi lebih tua bukan berarti harus menerima kelemahan begitu saja. Memang benar, kita tidak bisa menghentikan waktu. Kita tidak bisa kembali menjadi usia 20 tahun. Tetapi, kita masih bisa mempengaruhi bagaimana kualitas hidup kita hari ini dan beberapa tahun ke depan. Saya sering bertemu orang yang usianya sudah 70 tahun lebih, tetapi masih aktif, masih mandiri, masih mampu berjalan dengan percaya diri. Sebaliknya, ada juga yang usianya jauh lebih muda, tetapi aktivitasnya sudah sangat terbatas.
Perbedaannya seringkali bukan pada keberuntungan, melainkan pada kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Termasuk apa yang dipilih saat sarapan setiap pagi. Karena kesehatan jarang berubah dalam satu malam. Kesehatan dibangun sedikit demi sedikit. Hari ini memilih makanan yang lebih baik. Besok berjalan sedikit lebih banyak. Lusa mulai tidur lebih teratur. Minggu depan tubuh mulai beradaptasi. Bulan depan tenaga mulai terasa berbeda. Dan beberapa tahun kemudian, Bapak dan Ibu bisa menikmati hasil dari keputusan-keputusan kecil yang dibuat hari ini. Jadi, jika akhir-akhir ini kaki mulai terasa tidak sekuat dulu, jangan langsung berkecil hati. Jangan langsung berpikir semuanya sudah terlambat. Tubuh masih memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Asalkan kita memberikan kesempatan. Asalkan kita mulai merawatnya dari sekarang. Mulailah dari langkah yang paling mudah. Mulailah dari meja sarapan besok pagi. Tambahkan telur, tambahkan tempe, tambahkan buah segar. Lalu lanjutkan dengan sedikit gerakan ringan. Sederhana, tetapi seringkali justru dari hal sederhana itulah perubahan besar dimulai. Saya berharap informasi hari ini bisa menjadi pengingat bahwa menjaga kekuatan kaki tidak selalu membutuhkan biaya besar. Kadang jawabannya ada di dapur kita sendiri. Ada di kebiasaan yang selama ini mungkin belum terlalu diperhatikan. Dan jika Bapak atau Ibu merasa video ini bermanfaat, saya dengan senang hati mengajak Anda untuk menuliskan di kolom komentar berapa usia Anda saat ini dan dari kota mana Anda menonton video ini. Saya selalu senang membaca cerita dan pengalaman Bapak Ibu semua, karena seringkali komentar Anda juga bisa menjadi penyemangat bagi penonton lainnya. Jika Anda ingin terus mendapatkan informasi kesehatan sederhana yang mudah dipahami dan bermanfaat untuk usia 50 tahun ke atas, jangan lupa bergabung bersama keluarga besar Halo Sehat dengan menekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya hari ini. Saya Dr. Sinta Maharani. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, langkah yang kuat, tubuh yang lebih bugar, dan hari-hari yang penuh kebahagiaan bersama orang-orang tercinta. Sampai jumpa di video berikutnya.